Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap di antara kalian, setiap jiwa, setiap orang memperhatikan amalan-amalannya untuk apa yang dia akan lakukan keesokan harinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kalian lupa kepadanya. Demikianlah mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat ini itu dimulai dengan ajakan atau sapaan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, itu berarti bahwa ayat ini diturunkan di Madinah, atau yang kita kenal di dalam istilah tafsir, ayat ini termasuk ayat Madaniyah. Karena sapaan ya ayyuhallazina amanu, panggilan seruan untuk orang-orang beriman, itu nanti di Madinah, setelah banyak umat Islam, banyak umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam agama Islam dan telah mantap keislamannya, akidahnya, kepercayaannya kepada risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu berarti ayat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi SAW hijrah, yang kita kenal dengan ayat Makkiyah. Karena pada saat itu seruan masih bersifat umum untuk semua umat manusia yang ada pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat pada surah Al-Hasyr ayat 18 yang pertama ini, ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ittaqullah, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk evaluasi diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, untuk menjadi bekal kita di hari kemudian. Dan yang ketiga adalah kembali Allah menegaskan wattaqullah, perintah takwa. Di dalam ayat ini ada 2 perintah yang Allah sebutkan secara berulang.
perintah takwa yang pertama dan perintah takwa yang kedua. Ulama tafsir kita menjelaskan bahwa di dalam ayat ini perintah takwa yang pertama itu bermakna perintah untuk menjauhi segala larangannya. Adapun perintah takwa yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan perintah takwa yang pertama itu adalah perintah yang pada saat itu keadaannya masih dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an terkadang kita temukan ayat-ayat perintah takwa yang Allah nyatakan tidak secara tegas, seperti ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Karena pada saat itu masih proses umat Islam, masih situasinya, kondisinya dalam proses mendekatkan diri mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah takwa yang kedua bahwa bukan lagi proses menuju takwa kepada Allah, tapi itu sudah hasil. Ya, sehingga dalam beberapa ayat perintah takwa dinyatakan secara jelas dan secara tegas. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang ketiga adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Perintah untuk setiap jiwa. Di sini ada kata nafsun. Bukan berarti berlaku untuk sebahagian orang, tapi perintah untuk introspeksi diri itu berlaku kepada setiap jiwa, setiap orang, supaya kita bisa mempersiapkan bekal kita di hari kemudian. Nabi SAW pernah bersabda, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, introspeksilah dirimu setiap saat qabla an tuhasabu, sebelum nanti datangnya hari perhitungan di mana amalan kita akan betul-betul dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama yang perlu kita introspeksi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita melakukan amal soleh, percuma kita melakukan kebaikan kalau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam diri kita. Di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Selalu bergandengan. Man amila amalan solihan min zakarin wa unsa. Artinya apa? Bahwa sebelum kita melakukan amal soleh, sebelum kita melakukan kebaikan, maka mesti kita perbaiki keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah yang akan menjadi pendorong, penggerak kita untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat untuk diterimanya amalan di hari kemudian nanti adalah mesti disertai dengan keimanan. Kalau hanya sekedar amalan kebaikan saja di dunia, maka balasannya akan kita dapatkan di dunia saja. Tapi di akhirat syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah dan amalan-amalan kita diterima, mesti kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Pencipta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa al-imanu yazidu wa yanqus.
Kenapa kita mesti introspeksi keimanan kita? Kita periksa keimanan kita. Karena sebenarnya iman itu yang ada di dalam diri manusia, yazidu wa yankus. Setiap saat kadang bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, dan berkurang dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga Nabi mengatakan la yazni zani illa wa huwa mu'min wa la yasriku sariku illa wa huwa mu'min. Seorang pencuri itu tidak mungkin dia mencuri kalau di dalam dirinya masih ada keimanan. Berarti ketika dia sedang melakukan pencurian, ketika dia mencuri, keimanan yang ada di dalam dirinya itu keluar atau berkurang. Seorang pezina tidak akan mungkin melakukan perzinahan kalau di dalam dirinya itu masih ada keimanan. Oleh karena itu, iman ini mesti kita selalu evaluasi setiap saat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang mesti kita evaluasi adalah akhlak kita, perbuatan kita. Akhlak ini sangat luas sekali cakupannya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, ya, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, dan juga kepada lingkungan kita. Nah, ini bahkan ada ulama kontemporer memasukkan atau menambahkan salah satu di antara 5 hal yang darurat di dalam Islam selain menjaga agama, hifzuddin, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Kemudian menambahkan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini hal yang fundamental yang mesti kita jaga sebagai umat Islam. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa akala minhu at-tayru wal insanu illa kana lahu bihi shadaqah." Tiadalah seorang muslim itu ketika dia menanam sebuah pohon, kemudian pohon itu tumbuh, lalu kemudian datanglah hewan-hewan hinggap di situ mencari makan. Ada burung, ada lebah, ada semut, dan juga diambil manfaatnya oleh manusia, diambil buahnya, diambil daunnya. Illa kana bihi shadaqah. Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap apa yang diambil dari mereka sebagai sedekah bagi kita. Bayangkan kalau kita tanam 1 atau sampai 10 pohon, datang hewan-hewan hinggap mengambil manfaat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah bagi kita. Luar biasa. Jadi bersedekah itu tidak mesti kita selalu keluarkan uang. Sedekah itu bermacam-macam. Bahkan senyum sekalipun, merasa senang melemparkan senyum kepada sesama kita juga dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian di akhir ayat yang pertama, di ayat 18 ditutup dengan innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti setiap apa yang kita lakukan. Artinya apa? Allah itu tidak mungkin menzalimi kita, tidak mungkin meninggalkan atau tidak menghitung setiap amalan sekecil apapun yang kita lakukan. Semua pasti ada catatan amalnya. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan tidak luput dari pencatatan buku amalan kita masing-masing. Nanti di hari kemudian kita tidak bisa protes lagi. Kalau mungkin kita melanggar, kelihatan di CCTV, ya mungkin bisa saja protes. Tapi kalau nanti di hari kemudian tidak bisa kita protes lagi, karena sudah ada catatan amalnya secara detail. Dan itu setelah kita dibangkitkan di hari kemudian, digantungkan di setiap leher kita. Ya, di setiap leher kita buku catatan amalan kita yang kemudian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-19, setelah tadi di ayat 18 ada perintah
kemudian ayat yang selanjutnya diikuti dengan larangan. Biasanya seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan perintah, maka selanjutnya akan diikuti dengan larangan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang seakan-akan lupa kepada Allah, sehingga kita nantinya akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul lupa kepadanya. Ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, terkadang kita sebagai manusia lalai dari kewajiban-kewajiban kita. Ya. Salat kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menganggap sepele kewajiban perintah-perintah agama. Kalau ini kita biasakan, kelalaian ini kita biasakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan nanti suatu saat menjadikan kita betul-betul lupa kepadanya. Ulaika humul fasikun. Kemudian status kita dari orang beriman akan turun menjadi orang fasik. Orang fasik ini adalah, kata ulama, khuruju anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Itu orang fasik. Ya, keluar dari ketaatan, lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Atau bisa saja dia ibadah malam harinya, besoknya dia maksiat lagi. Itu orang fasik, khuruju anit ta'ah. Kalau kita maknai fasik ini dalam pengertian teologi, dalam pengertian ilmu kalam, fasik itu adalah sedikit lagi sudah menjadi kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu dihukumi di dalam teologi sebagai orang yang fasik, antara mukmin dengan orang kafir statusnya. Jadi sedikit lagi sudah menjadi kafir. Nauzubillahi min zalik. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini adalah bulan evaluasi bagi kita. Mari kita bersama-sama selalu mengevaluasi amalan-amalan kita. Ya, sebelum nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghisap kita di hari kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.